Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam mata kuliah Statistika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran peletakan data. Nah, spesifiknya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kuartil untuk data tunggal. Nah, apa itu kuartil? Ada sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bilangan-bilangan pembaginya disebut dengan kuartil. Jika terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama disebut juga dengan kuartil bawah, kuartil kedua disebut juga dengan kuartil tengah, dan kuartil 3 disebut dengan kuartil atas. Nah, masing-masing berturut-turut disimbolkan dengan Q1 untuk kuartil 1, Q2 untuk kuartil kedua, dan Q3 untuk kuartil 3 atau kuartil atas. Pada data tunggal, penentuan nilai kuartil mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu, tentukan letak kuartil. Setelah letak kuartil ditentukan, maka tentukan nilai kuartil. Rumus untuk menentukan letak kuartil adalah sebagai berikut. Letak kuartil atau disimbolkan dengan letak QI, Q sebagai lambang kuartil dan I adalah KI, karena tadi kita sudah mengetahui ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, artinya variabel I bisa kita ganti dengan 1, 2, atau 3, tergantung dengan kebutuhannya. Jadi, letak QI sama dengan di data ke I dikali N plus 1 per 4. Ya, dengan I-nya tadi 1, 2, 3 dan N itu adalah banyaknya anggota sampel di data. Nah, berikut adalah contohnya. Misal ada sampel dengan data sebagai berikut. 76, 89, 90, 70, 60, 80, 78, 50, 88, 75, 92 dan 82. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan berapakah nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, ingat lagi tadi Q1 itu adalah kuartil bawah, Q2 itu adalah kuartil tengah, dan Q3 itu adalah kuartil atas. Artinya nanti data ini akan kita bagi menjadi 4 bagian, di mana pembaginya itu adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau kita ingat lagi langkah yang tadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data. Jadi, data ini kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Data setelah diurutkan adalah 50, 60, 70, 75, 76, 78, 80, 82, 88, 89, 90, dan yang terakhir adalah 92. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa X minimumnya itu ada di 50 dan X maksimumnya itu ada di 92. Nah, dengan mengaplikasikan rumus yang sebelumnya sudah kita bahas, maka letak QI atau kuartil 1 ada di data ke 1 dikali 12 ditambah 1 per 4. Ya, karena ini kita sedang menghitung kuartil, datanya dibagi 4, maka nanti semuanya di rumusnya itu akan kita bagi 4. Jadi semuanya per 4. Nah, setelah dihitung, maka letak Q1 terdapat di data ketiga seperempat. Jadi data ketiga lebih seperempatnya dari data ketiga. Artinya, data ketiga seperempat adalah data di antara data ketiga dan data keempat, di mana letaknya seperempat jauh dari data ketiga. Data ketiga lebih seperempatnya. Nah, bisa juga kita hitung. Jadi nilai Q1 adalah sebagai berikut rumusnya. Data ketiga ditambah seperempat dikali data keempat dikurang data ketiga. Jadi selisih antara data keempat dan data ketiga. Dapat dihasilkan data ketiga kita lihat setelah diurutkan tadi, data ketiga itu adalah 70, maka 70 ditambah seperempat dikali data keempat, itu tadi adalah, data keempat adalah 75, dan data ketiga itu adalah 70. Nah, maka setelah dihitung nilainya adalah 70 ditambah 1,25.
Nah, artinya nilai dari Q1 sama dengan 71,25. Ya, jadi nilai kuartil bawahnya atau Q1 71,25. Nah, baik, setelah ini kita akan menghitung untuk Q2 dan Q3. Caranya sama, akan kita bahas bersama-sama di sini. Letak Q2 atau kuartil tengahnya ada di data ke-2 dikali 12 tambah 1/4. Setelah dihitung, ternyata letak Q2 ini berada di data ke-6 setengah. Data ke-6 lebih setengahnya. Jadi seperti yang rumus sebelumnya, kita lihat data ke-7 dan data ke-6 selisihnya lalu kita kali setengah. Nah, maka nilai Q2 adalah data ke-6 ditambah setengah dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Kita lihat lagi data setelah diurutkan tadi, maka hasilnya adalah 78 ditambah setengah dikali 80 dikurang 78. Nah, artinya 80 dikurang 78 sama dengan 2, dikali setengahnya hasilnya sama dengan 1. Oleh karena itu, hasilnya adalah 78 ditambah 1 sama dengan 79. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa nilai dari kuartil kedua atau kuartil tengahnya sama dengan 79. Baik, selanjutnya adalah Q3, kuartil ketiga. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita dapatkan letak Q3 adalah data ke-3 kali 12 tambah 1 bagi 4. Maka didapatkan hasilnya adalah data ke-9 3/4. Setelah kita mengetahui bahwa letaknya itu di data ke-9 3/4, maka kita cari nilainya dengan rumus data ke-9 ditambah 3/4 dikali data ke-10 dikurang data ke-9. Maka kita lihat lagi di urutan data, maka data ke-9 sama dengan 88 ditambah 3/4 dikali data ke-10-nya tadi adalah 89 dikurangin dengan 88. Maka kita hasilkan 89 dikurang 88 itu sama dengan 1. 1 dikali 3/4 itu sama dengan 3/4, atau kita buat menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Artinya 88 ditambah 0,75. Hasilnya adalah 88,75. Itu adalah nilai untuk Q3 atau kuartil 3. Nah, jadi dapat kita lihat di sini kita sudah menemukan nilai Q1, Q2 dan Q3. Jadi, nilai kuartil dari data tunggal di atas adalah Q1-nya sama dengan 71,25, Q2-nya sama dengan 79, dan Q3 sama dengan 88,75. Nah, kalau mahasiswa sekalian perhatikan, nilai Q2 ini sama dengan nilai median, karena mereka adalah pembagi dua datanya. Sedangkan kalau di kuartil sudah dibagi dua, masing-masingnya dibagi dua lagi oleh Q1 dan Q3. Ya, jadi untuk nilai Q2 itu akan sama dengan nilai median. Nah, baik, sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai kuartil untuk data tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil mengenai data kelompok yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.